Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Aprilia, NIM 1903111100086 dari kelas Agroteknologi C. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu karakter. Karakter ini sangat berhubungan erat dengan manajemen sumber daya manusia. Tentunya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, jika seseorang memiliki karakter yang baik, dalam artian seseorang tersebut berkepribadian yang baik, jujur, percaya diri, dan bekerja keras, maka kinerja yang akan dicapainya juga akan maksimal. Sehingga dalam mencapai keberhasilan perusahaan juga akan maksimal juga. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi. Kompetensi sangat berhubungan atau sangat berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, keahlian, atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, seseorang yang berkompeten di bidangnya tentunya dalam melakukan kerjanya atau kinerja yang dihasilkannya juga akan maksimal. Selain itu, seseorang yang mau meningkatkan kompetensinya juga akan menambah kinerja yang sudah dimilikinya, sehingga keberhasilan dari perusahaan juga akan dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ini berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia, di mana kepemimpinan yang ideal ini yaitu pemimpin yang memiliki sifat tegas, kemudian dapat mengayomi bawahannya dan mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga tentunya dengan pemimpin yang ideal seperti ini, kinerja perusahaan yang dicapai akan lebih optimal. Selain itu, para bawahannya juga dapat bekerja dengan nyaman dan aman, sehingga kinerja dari bawahannya tersebut akan maksimal dan akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan perusahaan. Kemudian, soal yang kedua yaitu jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada saat ini maupun pada saat yang akan datang atau pada masa yang akan datang. Nah, contoh penerapan dari perencanaan sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu melakukan penilaian terhadap sumber daya manusia itu sendiri, seperti keterampilan, potensi, atau kemampuan yang dimiliki oleh SDM itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisa terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang atau di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan proses rekrutmen sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia pada suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu melakukan proses evaluasi terhadap perencanaan sumber daya manusia tersebut. Apakah pelaksanaannya sudah efektif atau belum. Dan yang kedua yaitu desain jabatan. Desain jabatan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan tugas dan wewenang yang nantinya akan dibebankan atau diberikan kepada karyawan tersebut. Nah, contoh penerapan dalam desain jabatan ini dapat dilakukan melalui metode rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini merupakan suatu proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Dalam rotasi jabatan ini tentunya akan membuat para karyawan tidak merasa bosan terhadap pekerjaannya dan tentunya memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai segala bidang. Kemudian yang ketiga yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan ini merupakan
Suatu proses mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan atau suatu jabatan eh, yang tentunya berkaitan dengan persyaratan tertentu. Nah, eh, dalam contoh penerapan analisis jabatan ini dapat dilakukan dengan cara metode wawancara. Nah, metode wawancara ini dapat dilakukan atau terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama wawancara terhadap individu karyawan tersebut, yang kedua wawancara terhadap kelompok kerja, dan yang ketiga wawancara terhadap atasan dari karyawan tersebut. Nah, dengan metode wawancara ini, pihak pewawancara akan mengetahui bagaimana pandangan mengenai tugas dan wewenang dari yang dibebankan kepada karyawan tersebut. Kemudian soal yang ketiga A, jelaskan tujuan dari rekrutmen. Nah, rekrutmen ini bertujuan untuk mengumpulkan sekumpulan calon pelamar yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan dalam proses seleksi. Nah, kemudian soal 3B yaitu sebutkan dan jelaskan sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Rekrutmen dari sumber internal ini merupakan proses rekrutmen yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dalam proses ini perusahaan memberi kesempatan kepada para karyawannya untuk lebih meningkatkan jabatannya. Nah, untuk sumber internal ini dapat dilakukan dengan cara promosi, mutasi, atau demosi. Promosi ini pemindahan jabatan dengan tingkatan yang lebih tinggi, sementara mutasi ini pemindahan jabatan dengan tingkat yang sama, dan demosi ini merupakan pemindahan jabatan dengan tingkat yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, sumber eksternal. Rekrutmen dari sumber eksternal ini merupakan proses rekrutmen yang berasal dari orang luar perusahaan, di mana pada sumber ini perusahaan memberi kesempatan kepada orang luar untuk mencalonkan sebagai calon karyawan. Nah, sumber eksternal ini dapat dilakukan dengan cara memasang iklan, kemudian nepotisme atau rekomendasi dari karyawan dan lain sebagainya. Kemudian soal 3C yaitu jelaskan keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen tersebut. Yang pertama, sumber internal. Keunggulannya yaitu tidak memakan biaya dan waktu yang lebih banyak, tidak seperti pada sumber eksternal yang memakan biaya dan waktu yang lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu para karyawan tidak perlu menyesuaikan diri karena sudah mengetahui seluk-beluk atau budaya dari perusahaan tersebut. Tapi kelemahan dari sumber internal ini akan memunculkan prasangka-prasangka dari karyawan yang lain. Nah, dari beberapa karyawan tentunya ada yang merasa tidak adil terhadap keputusan HRD untuk memindahkan posisi jabatan. Nah, dari sini diharapkan pihak HRD untuk secara transparan dalam mempromosikan jabatan. Kemudian untuk sumber eksternal memiliki kelebihan yaitu akan menciptakan atau meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tentunya semakin banyak orang dari luar perusahaan yang bergabung dalam perusahaan tersebut, tentunya juga ide-ide yang dimilikinya juga akan beragam dan mereka juga mempunyai inovasi yang beragam sehingga akan meningkatkan kinerja dari perusahaan. Nah, kemudian namun dalam sumber internal ini juga memiliki kekurangan, yaitu memakan biaya dan waktu yang lebih banyak. Tentunya biaya yang dikeluarkan untuk memasang iklan dan lain sebagainya akan lebih besar, dan pihak HRD juga akan meluangkan waktu yang lebih banyak dalam rekrutan sumber eksternal ini.
Kemudian yang kedua yaitu para karyawan akan menyesuaikan diri terlebih dahulu, sehingga pihak HRD harus meluangkan waktunya untuk memberikan orientasi untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk perusahaan kepada karyawan baru. Nah, sekian jawaban dari UTS Manajemen Sumber Daya Manusia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.